Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dari program studi budidaya tanaman perkebunan golongan C dengan NIM A43222162. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses pembuatan gula kristal tebu. Pasca panen tebu, yang pertama yaitu penerimaan tebu di pabrik, tebu ditimbang dan truk diangkut untuk dioper. Yang selanjutnya dibawa masuk ke dalam can leveler untuk pengaturan masuk tebu. Yang selanjutnya itu pengangkutan ke pabrik. Pengangkutan ke pabrik menggunakan truk, traktor maupun dengan bantuan hewan. Preparasi bahan baku. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran sebelum tebu diolah lebih lanjut. Untuk skala industri pencucian batang tebu biasanya dilakukan menggunakan konveyor, sembari dilakukan penyemprotan menggunakan air panas. Pemotongan menggunakan alat-alat mekanis memotong batang tebu ke dalam ukuran yang lebih kecil, can cutter. Lanjut ke can cutter untuk proses yang lebih halus. Proses ini bertujuan untuk memudahkan ekstraksi nira tebu. Penghancuran bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa daun maupun padatan lain. Stasiun penggilingan bahan baku tebu hasil preparasi, bahan jadinya nira. Penggilingan, proses ini bertujuan untuk memisahkan ekstrak nira dari material-material berserat dan disebut ampas tebu. Stasiun pemurnian bahan baku nira, bahan jadi nira jernih. Pemurnian bertujuan untuk menghilangkan kandungan kotoran dan bahan bukan gula atau non-sugar dalam nira tebu tanpa kadar gulanya. Penghilangan kotoran mengendapkan komponen bukan gula yang berupa bahan organik dan anorganik yang berada dalam bentuk terlarut. Pemucatan, proses ini bisa dilakukan dengan memberian sulfit pada nira atau nira kental. Proses pemurnian yang penting adalah menghilangkan kotoran berupa bahan asing seperti serpihan, ampas, unsur tanah, serta bahan terlarut yang mungkin menyusahkan pengkristalan gula. Faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses pemurnian antara lain yaitu waktu, suhu, dan pH. pH biasanya 5-5,5, di mana keduanya berkontribusi dalam menghidrolisasi sukrosa sehingga diperlukan pemurnian dengan tujuan meningkatkan nira pH. Mengaktifkan pemanasan, suhu pemanasan berkisar antara 70-75 dek. Suhu di atas 7 dek akan menyebabkan terjadinya inversi sukrosa, dan bila dilakukan di bawah 70 maka memperlambat reaksi sulfitasi atau membunuh mikroorganisme dan bakteri. Proses yang selanjutnya yaitu defekasi. Defekasi adalah proses pemurnian yang paling sederhana. Gula pasir hasil proses defekasi merupakan gula yang dimurnikan dengan bahan membantu berupa kapur tohor untuk menetralkan kandungan asam yang terdapat dalam nira. Nira dari hasil penggilingan diberi penambahan kapur hingga mencapai pH sedikit kalis yaitu 72-7,8. Nira yang telah diberikan penambahan dapur kemudian dipanaskan hingga mendidih terbentuknya endapan. Yang selanjutnya yaitu sulfitasi, adalah proses pemurnian gula yang berlebihan kemudian dientralkan menggunakan gas sulfit SO2. Nira mentah pH 5,5 dinaikkan menjadi 8,5-10,5. Hasil defekasi memiliki pH yang tinggi. Sukrosa tidak rusak, namun glukosa pH akan netral menggunakan zat perwarna coklat sehingga halus dinetralkan dengan sulfitasi. Karbonatasi, proses pemurnian menggunakan susu kapur dan CO2. Nira hasil defekasi dimurnikan dengan cara melakukan penambahan gas CO2, menetralkan kelebihan kapur yang dapat mengangkat kotoran-kotoran yang terkandung dalam nira. Keunggulan karbonatasi menghasilkan endapan kalsium karbonat yang cukup banyak sehingga nira kotor sangat mudah disaring. Yang selanjutnya yaitu stasiun penguapan. Bahan bakunya nira jernih, bahan jadinya nira kental. Evaporasi yaitu penguapan di mana mengurangi kadar air pada nira encer, kadar airnya 88% agar diperoleh nira dengan kekentalan 80-70% brix atau mendekati kondisi larutan jenuh. Pada proses penguapan pH nira turun menjadi 6,5.
Penguapan nira dilakukan dalam keadaan vakum pada kisaran suhu 65-110 derajat C dengan 4 hasil tahapan penguapan. Stasiun pemanasan, bahan bakunya nira kental, bahan jadinya kristal gula, di mana membentuk kristal pada kondisi jenuh, membentuk kristal dengan sistem vakum. Proses pengkristalan dilakukan secara bertahap untuk mengurangi kemurnian kehilangan gula dalam waktu sesingkat mungkin. Nira dimasak di dalam bejana vakum dan dicampur dengan bibit gula untuk menumbuhkan kristal gula dari sukrosa yang terkandung dalam nira. Pemberian bibit gula dilakukan untuk mempercepat proses kristalisasi dan memperbanyak kristal gula yang dilakukan. Proses kristalisasi dibagi dalam beberapa tingkat masakan. Yang pertama, sistem masak 4 tingkat A, B, C, D. Sistem yang kedua yaitu 3 tingkat A, B, D atau ACD. Sistem yang ketiga yaitu 2 tingkat AD, stasiun putaran. Bahan bakunya kristal gula kental, bahan jadinya kristal gula. Tujuan memisahkan kental gula yang terlalu dari larutan tersebut yaitu melapisi secara sentrifugasi. Fungsinya yaitu penambahan adalah pencucian. Yang masih menempel, prinsip kerjanya adalah akan membuat larutan terdorong keluar lubang pada saringan yang berbentuk tromol berputar, sedangkan kristal gula yang tertahan. Stasiun penyelesaian, kristal gula, bahan jadinya kristal gula. Tujuan untuk mengeringkan ini yaitu dihasilkan di stasiun dan menyelesaikan. Kristal gula yang dihasilkan di stasiun putaran masih mempunyai kelembapan yang tinggi. Perlu dilakukan pengeringan untuk mencegah penurunan mutu akibat mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan gula. Setelah melewati proses pengeringan, produk gula SHS1A memiliki kadar air 0,1%. Setelah dikeringkan terjadi penyelesaian gula, didapat gula yaitu 0,9 sampai 1,1 mm. Yang selanjutnya, gula dengan ukuran lebih dari 1 disebut gula kasar, yang kurang dari 0,9 disebut gula halus. Terima kasih.